Di Santiago Bernabeu, suasana sedikit berbeda dari biasanya. Xabi Alonso yang melakoni laga debutnya di La Liga bersama Los Blancos langsung jadi sorotan. Dengan kemenangan tipis 1-0 atas Osasuna, Alonso berhasil melewati ujian pertamanya meski jalannya pertandingan jauh dari kata mudah. Gol sematawayang Kylian Mbappe lewat titik putih pada menit ke-51 menjadi penentu. Bukan kemenangan besar, tapi cukup berarti untuk membangun pondasi. Di balik skor yang tipis, ada banyak detail yang menunjukkan bagaimana Alonso mulai meracik keseimbangan dalam tim. Madrid bermain lebih sabar, terkontrol, dan tidak panik meski Osasuna beberapa kali memberi tekanan balik. Apalagi, kemenangan ini hadir di tengah kondisi skuad yang belum ideal. Absennya Rudiger karena larangan bermain, ditambah cedera yang menimpa Jude Bellingham, Endrick, dan Eduardo Camavinga, membuat Alonso harus berimprovisasi sejak awal. Situasi ini menjadi ujian nyata, bagaimana menjaga keseimbangan antara serangan dan pertahanan, antara ekspektasi besar dan realita di lapangan. Dan malam itu, Alonso membuktikan dirinya mampu menjaga keseimbangan Real Madrid di titik awal musim. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Gol tunggal Kylian Mbappe menjadi pembuka langkah Real Madrid di musim baru La Liga 2025-2026. Lewat eksekusi penalti yang tenang, Mbappe memastikan Los Blancos meraih kemenangan tipis 1-0 atas Osasuna. Hasil itu cukup untuk menambah 3 poin pertama, menempatkan Madrid di papan tengah klasemen, sementara Osasuna harus puas di posisi ke-16. Dari sisi permainan, Madrid jelas tampil lebih dominan. Dengan 71% penguasaan bola dan total 18 percobaan tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, mereka menguasai alur pertandingan. Namun dominasi itu tak sepenuhnya berarti mudah. Osasuna bertahan rapat, menutup ruang, dan membuat Madrid berkali-kali menemui kebuntuan di sepertiga akhir lapangan. Xabi Alonso dalam debut La Liga bersama Real Madrid di Santiago Bernabeu mengaku puas dengan kemenangan ini. Tapi ia juga tidak menutup mata terhadap kelemahan timnya. Kami terorganisasi, tapi kurang tenang di sepertiga akhir, ujarnya setelah laga. Alonso menegaskan bahwa Madrid masih perlu berbenah agar lebih efisien dalam menyerang, terutama menghadapi tim dengan blok pertahanan rendah. Menurut Alonso, laga ini menjadi gambaran awal bahwa Madrid masih dalam fase penyempurnaan. Ia melihat sisi positif sekaligus kekurangan yang harus diperbaiki. Osasuna memaksa Los Blancos untuk lebih kreatif, dan meski dominasi bola lebih banyak mengalir lewat sisi kiri bersama Vinicius Junior, peluang berbahaya tetap sulit tercipta. Kemenangan memberi ketenangan untuk terus maju, kata Alonso, menekankan bahwa proses adaptasi ini butuh waktu. Satu hal yang jelas, Alonso berharap lawan berani bermain lebih terbuka agar Madrid bisa menguji keseimbangan permainan mereka. Namun kenyataannya, Osasuna memilih bertahan total. Inilah ujian nyata bagi Alonso di awal eranya. Bagaimana menjawab tantangan tim-tim yang tak hanya melawan, tapi juga menutup rapat pintu kemenangan. Meski 3 poin berhasil diamankan, pertandingan kontra Osasuna kembali membuka celah yang selama ini menjadi pembicaraan. Ketiadaan sosok kreator sejati di lini tengah. Los Blancos memang mampu mendominasi bola, tapi tanpa gelandang pengatur ritme yang mumpuni, serangan mereka terlihat kaku dan terlalu mudah ditebak. Situasi ini memunculkan tanda tanya besar. Mengapa Real Madrid tidak segera mencari solusi di bursa transfer? Padahal masalah ini sudah berulang kali muncul sejak era transisi pasca Toni Kroos dan Luka Modric. Alonso tentu menyadari kebutuhan tersebut, namun manajemen tampaknya memiliki pandangan berbeda. Nama Rodri dari Manchester City sempat jadi sorotan. Secara kualitas dan pengalaman, ia dianggap kandidat ideal untuk menjadi otak permainan baru di Bernabeu. Tetapi, riwayat cedera panjang membuat klub enggan berjudi. Menggelontorkan dana besar untuk pemain yang belum benar-benar pulih dianggap risiko terlalu besar. Selain Rodri, beberapa opsi lain memang dipantau tim pemandu bakat. Namun hasil akhirnya tetap sama. Tak ada yang lebih baik dari stok pemain yang sudah ada.
Arda Güler disebut-sebut bisa berkembang ke arah itu, tetapi Alonso paham menaruh ekspektasi besar pada pemain 19 tahun terlalu berisiko. Pada akhirnya, keputusan final diambil, tidak ada tambahan baru di lini tengah. Bagi Alonso, keputusan ini berarti satu hal. Ia harus puas dengan skuad yang ada, setidaknya untuk sementara waktu. Tantangan terbesarnya kini adalah bagaimana memaksimalkan sumber daya yang tersedia agar Madrid tidak selalu buntu menghadapi tim yang bermain rapat. Manajemen mungkin yakin dengan jalan aman, tapi Alonso tahu bahwa sepanjang musim nanti, ketiadaan kreator sejati bisa menjadi ujian paling nyata bagi timnya. Namun, Alonso bukan tipe pelatih yang hanya mengeluh ketika timnya kekurangan pemain. Justru, ia mencoba mengakali kelemahan lini tengah dengan pendekatan berbeda. Alih-alih bergantung pada satu kreator, ia membagi peran itu ke beberapa pemain. Vinicius Junior dan Mbappe diminta lebih aktif turun menjemput bola. Sementara, gelandang bertahan seperti Tchouaméni diberi tugas memulai serangan lebih cepat dari lini belakang. Pendekatan ini membuat Madrid lebih dinamis, meski terkadang berisiko. Serangan bisa datang dari berbagai arah, tapi tanpa sosok pengatur ritme tunggal, tempo permainan Madrid kadang sulit terjaga. Alonso sadar, untuk saat ini fleksibilitas menjadi solusi terbaik. Sama seperti di lini pertahanan, ia ingin lini tengah bisa berubah-ubah sesuai lawan, bahkan jika itu berarti harus keluar dari pakem klasik Madrid. Dengan cara ini, Alonso sedang membangun Madrid versinya sendiri. Sebuah tim yang tidak terlalu bergantung pada satu pemain kunci, melainkan mengandalkan kolektivitas dan adaptasi. Mungkin belum sempurna, tapi di tengah keterbatasan, inilah cara Los Blancos tetap bisa bersaing di level tertinggi sambil menunggu momen yang tepat untuk mendatangkan kreator sejati di masa depan. Musim lalu Real Madrid sempat terseok karena badai cedera di lini pertahanan. Eder Militao harus menepi lama akibat cedera ACL, Antonio Rudiger diganggu masalah meniskus, sementara David Alaba bahkan menderita kombinasi cedera ACL dan meniskus. Krisis ini membuat Madrid kehilangan kestabilan di lini belakang, dan itu menjadi salah satu alasan mengapa mereka kerap goyah di momen-momen penting. Kini, di awal musim 2025/2026, cerita sedikit berbeda. Xabi Alonso memulai debutnya dengan menurunkan duet anyar Dean Huijsen dan Militao di jantung pertahanan. Bagi Madrid, ini momen penting karena untuk pertama kalinya Huijsen, bek muda yang baru direkrut dari Bournemouth, mendapat kesempatan tampil sebagai starter di Bernabeu. Di usia 20 tahun, ia diproyeksikan sebagai tulang punggung masa depan, meski persaingannya jelas tidak ringan. Huijsen mungkin turun sejak awal, tapi Alonso menegaskan tak ada jaminan permanen. Persaingan di posisi bek tengah tetap terbuka lebar. Rudiger, Alaba, dan Raul Asensio masih menjadi opsi dan semua kembali ke kondisi fisik serta performa terkini. Alonso tahu betul, lini belakang Madrid adalah fondasi yang tidak boleh rapuh, apalagi jika ingin bersaing ketat dengan Barcelona sepanjang musim. Tidak ada yang permanen, siapa yang pantas dia yang akan main, tegas Alonso usai laga. Ia juga memberikan kredit khusus untuk Militao, yang setelah cedera panjang berhasil tampil solid. Saya ikut senang buat Militao, sejak pramusim dia sudah merasa lebih baik dan hari ini dia menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Tambahnya, bagi Alonso, kembalinya Militao dalam kondisi prima adalah kabar besar, sebuah suntikan rasa aman yang dibutuhkan tim di fase awal musim. Duet Huijsen-Militao bisa jadi langkah awal, tapi bukan berarti final. Alonso sedang meraba komposisi terbaik, mencari keseimbangan antara pengalaman dan darah muda, antara kekuatan fisik dan kecerdasan taktik. Dalam proses ini, Madrid bukan hanya membangun pertahanan untuk satu musim, tapi juga pondasi jangka panjang yang akan menentukan arah klub beberapa tahun ke depan. Xabi Alonso paham betul, di Real Madrid tekanan bukan hanya soal menang, tapi juga soal bagaimana mereka menang. Lini depan boleh penuh bintang, tapi tanpa pertahanan yang kokoh, Madrid bisa runtuh kapan saja. Karena itu, Alonso tak ingin terpaku pada satu pasangan bek tengah saja. Ia membangun pertahanan yang fleksibel, bisa berubah sesuai lawan, kondisi, bahkan situasi di tengah pertandingan. Bagi Alonso, fleksibilitas adalah kunci.
Saat menghadapi tim yang bermain dengan pressing tinggi, ia bisa memasang bek dengan distribusi bola lebih baik, seperti Alaba. Saat lawan bertahan rapat, ia bisa menurunkan kombinasi Militao dengan Huijsen yang lebih agresif menjaga garis tinggi. Sementara Rudiger dan Asensio menjadi opsi saat Madrid butuh duel fisik dan ketangguhan dalam kotak penalti. Semua rotasi itu bukan sekadar pilihan, tapi strategi untuk membuat Madrid tetap seimbang di segala situasi. Hal ini bukan kebetulan. Alonso membawa pengalamannya dari Bayer Leverkusen, di mana ia sering menggunakan formasi 3 bek, 4 bek, bahkan berganti sistem di tengah laga. Di Madrid, ia tahu kedalaman skuad memberinya ruang untuk melakukan hal yang sama. Ia ingin para pemain bertahan, bukan hanya sekadar kuat di duel, tapi juga punya kecerdasan membaca permainan. Dengan filosofi itu, pertahanan Madrid tidak hanya jadi tembok, melainkan juga bagian dari serangan. Bek bisa menjadi pengatur tempo dari belakang, sekaligus benteng terakhir saat dibutuhkan. Alonso ingin Madrid punya banyak wajah, bisa solid saat ditekan, tapi juga berani menekan lawan dengan garis tinggi. Fleksibilitas inilah yang ia yakini akan membuat Los Blancos tahan banting sepanjang musim, baik di La Liga maupun Liga Champions.